Pernahkah Anda memperhatikan pola menarik di sekitar kita? Bagaimana beberapa pria tampaknya memiliki kemampuan yang hampir tanpa usaha untuk menarik perhatian tanpa banyak bicara? Seolah-olah mereka membawa kunci tersembunyi yang membuka pintu tanpa paksaan. Kehadiran yang secara alami membuat orang lain penasaran. Banyak penelitian menunjukkan bahwa kehadiran saja tidak dibangun dari kata-kata manis atau tindakan menjolok. Itu berasal dari sesuatu yang lebih. Kemampuan untuk merangsang bagian pikiran manusia yang paling sensitif dan tidak disadari. Dalam video ini kita akan mengeksplorasi secara detail prinsip-prinsip psikologis yang membentuk aura seorang pria yang tenang, kebiasaan halus, dan strategi mental yang membuatnya menonjol tanpa berusaha. Anda akan memahami bagaimana seorang pria yang tenang memanfaatkan area persepsi manusia yang tak terucapkan. Membentuk koneksi yang terasa mantap, tulus, dan abadi. Bayangkan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam interaksi harian Anda. Dan perhatikan bagaimana orang merespons dengan cara yang tidak pernah Anda duga. Kita akan mengungkap rahasia sebenarnya di balik ketenangan tatapannya, kelembutan senyumnya, dan alur percakapannya yang alami. Bagian terbaiknya adalah Anda tidak perlu pelatihan bertahun-tahun untuk mulai mempraktikkannya. Anda akan segera mempelajari beberapa metode ampuh yang dapat mengubah cara orang lain memandang Anda. Tapi tunggu, karena di akhir video ini saya akan membagikan satu prinsip terakhir yang menentukan kunci psikologis yang begitu kuat sehingga dapat mengubah cara orang lain bereaksi terhadap Anda. Hampir seolah-olah Anda memiliki akses langsung ke naluri terdalam mereka. Hampir tidak ada yang mengetahuinya. Tetapi begitu Anda memahaminya, orang akan kesulitan untuk melupakan Anda. Jadi jangan lewatkan satu detik pun dari awal hingga akhir. Pada saat Anda selesai, Anda akan memahami bagaimana seorang stoik mengakses pikiran manusia dan meninggalkan kesan yang abadi. Baiklah, mari kita mulai. Prinsip pertama adalah penggunaan berulang dan strategis dari efek Benjamin Franklin. Efek ini awalnya menggambarkan bagaimana permintaan kecil dapat mengubah persepsi seseorang tentang Anda. Bukan dengan membujuk mereka, tetapi dengan membiarkan perilaku mereka sendiri meyakinkan mereka. Mungkin aneh bahwa langkah-langkah kecil seperti itu dapat memperkuat rasa hormat atau hubungan. Tetapi psikologi menunjukkan bahwa ketika seseorang melakukan bantuan sederhana untuk Anda, pikiran mereka secara otomatis menyesuaikan diri untuk membenarkan tindakan tersebut. Seorang stoik menggunakan ini secara halus ketika seseorang melakukan bahkan gerakan kecil seperti memberinya minuman atau meminjamkan pena. Alam bawah sadarnya mulai mengasosiasikan tindakan itu dengan pembenaran internal yang positif. Jika saya membantunya, saya pasti merasa nyaman dengannya. Seiring waktu ini menciptakan kehangatan dan keakraban. Semuanya tanpa perlu berusaha terlalu keras. Untuk menerapkan prinsip ini, mulailah dengan permintaan yang ringan dan mudah, bukan sesuatu yang berat. Tindakan kecil ini membentuk hubungan bawah sadar yang lembut yang memperkuat kehadiran dan kepercayaan. Prinsip kedua adalah menggunakan nama seseorang secara alami dalam percakapan. Seorang stoik memahami bahwa nama sangat terkait dengan identitas. Ketika Anda menyebut nama seseorang, interaksi menjadi lebih personal, membumi, dan disengaja. Sesederhana kedengarannya, efek psikologisnya sangat kuat dan sering diabaikan. Cobalah menyebut nama mereka 2 atau 3 kali selama percakapan. Ketika menyetujui sesuatu yang mereka katakan, menekankan suatu poin atau menutup suatu pemikiran, mendengar nama mereka sendiri membuat orang merasa dikenali, aman, dan secara halus lebih dekat dengan Anda. Prinsip ketiga adalah kontak mata yang stabil. Kontak adalah salah satu alat terkuat seorang pria stoik. Banyak penelitian menunjukkan bahwa tatapan tenang dan berkelanjutan memperdalam hubungan dan mengubah cara orang lain memandang Anda. Jika dilakukan dengan benar, mata Anda menjadi simbol pengendalian diri dan kepercayaan diri. Pertahankan kontak mata selama sekitar 3 detik. Cukup lama untuk menunjukkan kehadiran, tetapi tidak cukup lama untuk mengintimidasi. Kemudian alihkan pandangan Anda dengan lembut, seolah-olah Anda hanya mengalihkan perhatian. Ini menciptakan kesan bahwa Anda melihat orang bukan hanya secara dangkal, tetapi dengan jelas dan sengaja. Ini membangun kedekatan emosional dan membuat mereka menginginkan lebih banyak momen itu. Prinsip keempat adalah senyum tulus. Senyum yang tulus itu sederhana tetapi sangat efektif. Seorang stoik tidak selalu tersenyum. Ia tersenyum ketika ia bermaksud untuk tersenyum, dan kesengajaan itulah yang membuatnya ampuh. Senyum tulus menandakan kehangatan, ketenangan, dan stabilitas emosional.
kualitas yang secara alami menarik perhatian orang. Misalnya saat bertemu seseorang untuk pertama kalinya senyum santai dengan sapaan sederhana. "Hai, apa kabar?" akan langsung menciptakan suasana damai dalam interaksi tersebut. Prinsip kelima adalah efek kamuflase, yaitu peniruan perilaku seseorang secara halus. Manusia secara alami merasa tertarik pada orang-orang yang mirip dengan mereka. Bahkan sedikit saja. Ketika seorang stoik meniru gerak tubuh seperti menyesuaikan kecepatan, nada suara atau gerakan tangan kecil seseorang itu menciptakan rasa keselarasan bawah sadar. Kuncinya adalah kehalusan. Imitasi yang dipaksakan terlihat aneh, tetapi peniruan yang tenang dan alami membangun rasa kesamaan dan harmoni yang membuat orang merasa nyaman. Prinsip keenam adalah kekuatan sentuhan ringan dan tepat. Penelitian menunjukkan bahwa kontak fisik yang aman dan penuh hormat seperti tepukan lembut di bahu atau lengan atas dapat memperkuat hubungan emosional. Seorang stoik menggunakan sentuhan dengan hemat, dengan niat memastikan sentuhan tersebut tidak pernah terasa berlebihan atau mengganggu. Prinsip ketujuh adalah menjaga bahasa tubuh yang percaya diri. Postur tubuh Anda mengkomunikasikan lebih banyak daripada kata-kata Anda. Seorang stoik berdiri tegak membuka bahunya dan menghindari menyembunyikan tangannya. Sinyal-sinyal ini mengkomunikasikan kepastian, kehadiran, dan kekuatan batin. Saat duduk, ia menjaga punggungnya tetap tegak dan tangannya terlihat detail kecil yang secara diam-diam memperkuat otoritas. Prinsip kedelapan adalah humor. Stoikisme bukan berarti tanpa emosi, melainkan berarti memiliki landasan emosional. Seorang stoik yang dapat menawarkan humor ringan dan tepat waktu akan langsung menciptakan kenyamanan. Ketika orang-orang tertawa di sekitar Anda, pikiran mereka menghubungkan emosi positif dengan kehadiran Anda. Bahkan lelucon sederhana dan relevan selama percakapan dapat melunakkan suasana dan membangun kedekatan. Dan akhirnya seperti yang dijanjikan, inilah kunci utamanya keaslian. Tidak peduli berapa banyak prinsip atau teknik yang Anda gunakan. Jika Anda tidak jujur pada diri Anda sendiri, orang akan merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Kekuatan seorang stoik berasal dari keselarasan batin, berperilaku dengan cara yang sesuai dengan siapa dirinya sebenarnya. Ketika tindakan Anda mencerminkan karakter Anda yang sebenarnya, setiap prinsip di atas menjadi 10 kali lebih efektif. Jika pesan ini beresonansi dengan Anda, bagikanlah kepada orang lain yang mungkin merasa pesan ini bermakna.